Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah lelah menunggu kepastian rapel dan kenaikan pensiun 2026? Setiap minggu ada kabar baru, ada yang bilang cair awal tahun, ada yang bilang menunggu PP, ada yang membagikan tabel tidak resmi sampai membuat kita bingung sendiri. Tapi hari ini, setelah pidato Presiden dan rangkaian penjelasan dari Kementerian serta Taspen, akhirnya kita punya gambaran yang jauh lebih kokoh tentang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana skema rapelnya, siapa saja yang berhak, dan kapan pemerintah menargetkan pencairannya. Inilah penjelasan lengkap yang selama ini Anda tunggu. Bapak Ibu sekalian, setelah pidato Presiden yang baru saja disampaikan, suasana di kalangan pensiunan langsung berubah. Banyak yang merasa lebih tenang karena akhirnya muncul sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar menyiapkan skema pencairan rapel dan penyesuaian pensiun untuk tahun 2026. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang wajar karena apapun yang menyangkut masa depan keuangan Bapak Ibu tentu sangat penting untuk diketahui dengan jelas dan tidak setengah-setengah. Ya, di kalangan pensiunan, kabar apapun tentang kenaikan, rapel, atau perubahan formula pensiun selalu menjadi topik hangat. Ada yang langsung bertanya kepada sesama teman pensiunan, ada yang mencari informasi lewat media sosial, ada yang bahkan harus menunggu anak atau cucunya menjelaskan. Tidak sedikit juga yang kebingungan ketika mendengar informasi yang saling bertentangan. Karena itu, penjelasan resmi yang lebih rinci dan terstruktur menjadi sangat dibutuhkan agar tidak muncul kesalahpahaman lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika Presiden menyampaikan pidato yang menyebutkan adanya kebijakan penyesuaian penghasilan pensiunan, banyak dari Anda langsung ingin tahu satu hal paling pokok, bagaimana mekanisme pencairannya. Apakah rapel akan cair sekaligus seperti desakan DPR? Apakah Taspen sudah siap? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua pensiunan mendapatkan haknya tanpa kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, biaya makan, listrik, dan berbagai pengeluaran rutin lainnya. Untuk memahami situasinya secara utuh, kita perlu melihat gambaran besarnya. Pemerintah Indonesia tidak bisa sekadar mengatakan ada kenaikan, lalu membagikannya begitu saja. Semua itu harus melalui proses panjang yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BKN, Taspen, serta harmonisasi regulasi yang dituangkan dalam peraturan pemerintah. Dan untuk menyusun PP itu, pemerintah harus memastikan anggarannya tersedia, jumlah penerima sudah diverifikasi, formula perhitungan sudah disesuaikan, serta mekanisme penyaluran aman dari potensi kesalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang melakukan banyak pembaruan sistem. Data pensiunan yang sebelumnya masih mengandalkan proses manual kini diperbarui menjadi sistem digital yang lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terintegrasi. Taspen memperkenalkan berbagai inovasi seperti verifikasi digital, pembaruan data otomatis, dan sistem pembayaran terpadu yang memungkinkan proses pencairan dilakukan lebih cepat. Tujuannya tidak lain agar ketika pemerintah mengambil keputusan seperti kenaikan gaji atau pemberian rapel, Taspen siap mengeksekusinya tanpa kendala teknis. Ketika kita berbicara soal rapel tahun 2026, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa rapel muncul ketika ada selisih antara waktu mulai berlakunya kebijakan dan waktu pencairan aktual. Misalnya, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan berlaku per Januari, tetapi PP baru disahkan di bulan Maret atau April. Maka selisih Januari bulan pencairan itulah yang dibayarkan dalam bentuk rapel. Inilah sebabnya mengapa pembahasan mengenai rapel selalu berkaitan dengan jadwal penerbitan regulasi. Yang membuat situasi tahun ini berbeda adalah desakan kuat dari DPR agar pemerintah tidak lagi menunda pencairan dan bahkan mengusahakan pencairan seawal mungkin. DPR menilai bahwa banyak pensiunan berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Biaya hidup terus meningkat, tetapi nilai pensiun yang diterima belum cukup mengikuti inflasi, maka semakin cepat kebijakan dilaksanakan, semakin besar pula manfaatnya bagi para pensiunan. Presiden sendiri dalam pidatonya mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin menjalankan kebijakan ini lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi percepatan itu tidak hanya bergantung pada faktor politik. Ada hal teknis yang sering tidak diketahui masyarakat. Misalnya proses verifikasi data yang harus sinkron antara data pensiunan aktif, pensiunan baru, pensiunan janda duda, dan penerima pensiun TNI Polri. Jika data tidak selaras, pembayaran bisa salah sasaran, salah jumlah, atau bahkan salah rekening.
Taspen harus menutup semua kemungkinan itu. Itulah mengapa validasi data adalah proses yang sangat penting menjelang pencairan rapel. Ketika Presiden menyebut bahwa pemerintah ingin memprioritaskan kesejahteraan para pensiunan, itu mencerminkan pemahaman bahwa pensiunan adalah kelompok yang sangat bergantung pada penghasilan tetap. Berbeda dengan pegawai aktif yang bisa memperoleh penghasilan tambahan, pensiunan hanya memiliki sumber pendapatan dari dana pensiun itu sendiri. Jika nilainya tertahan atau tertunda, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu, banyak pihak mendorong agar Rapel 2026 dibayarkan sekaligus, bukan bertahap. Dan memang, berdasarkan pembahasan pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait, opsi pencairan sekaligus kini menjadi pilihan yang paling kuat. Namun tentu saja keputusan final menunggu penerbitan PP. Pemerintah harus memastikan bahwa beban APBN tahun 2026 tetap stabil dan tidak mengganggu sektor-sektor lain yang juga penting seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan nasional. Sementara itu, di lapangan, banyak pensiunan mulai menanyakan, apakah kenaikan tahun 2026 ini berlaku untuk semua golongan atau hanya golongan tertentu? Jawabannya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan akan mengikuti formula nasional yang berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara dalam skema pensiun yang dikelola negara. Namun, besaran kenaikan tidak sama untuk setiap orang karena formula pensiun dipengaruhi oleh gaji pokok terakhir, masa kerja, golongan, dan status penerima. Ada pula pembahasan baru mengenai kemungkinan pemerintah mengubah formula pensiun di masa depan agar lebih modern. Negara-negara maju menggabungkan skema pensiun negara dengan skema investasi jangka panjang untuk memastikan pensiunan memiliki manfaat lebih stabil dan berkelanjutan. Jika wacana ini direalisasikan di Indonesia, maka masa depan pensiun ASN bisa menjadi lebih kuat. Tetapi untuk tahun 2026, model yang digunakan masih mengikuti formula yang berlaku sekarang. Selain itu, penting bagi para pensiunan untuk memahami bahwa Taspen tidak pernah meminta kode OTP, password, atau data sensitif lainnya melalui telepon atau pesan pribadi. Ketika pencairan rapel dilakukan nanti, uang akan masuk otomatis ke rekening Bapak Ibu sesuai data yang ada di Taspen. Jadi, jika ada pihak yang menghubungi dengan alasan verifikasi pencairan rapel, itu hampir pasti adalah upaya penipuan. Taspen hanya mengumumkan melalui kanal resmi dan tidak pernah memungut biaya apapun dari peserta pensiun. Jika kita melihat pola komunikasi pemerintah dalam beberapa bulan terakhir, ada indikasi kuat bahwa mereka ingin mengumumkan jadwal pencairan lebih cepat agar tidak ada lagi spekulasi liar yang membingungkan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pensiunan merasa aman dan yakin bahwa hak mereka tidak akan hilang. Kini banyak yang bertanya, apakah Rapel 2026 akan cair di awal, pertengahan, atau akhir tahun? Berdasarkan pola sebelumnya, pencairan sangat bergantung pada kapan PP diterbitkan. Jika PP dirilis lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, maka pencairan pun bisa dilakukan lebih awal. Dan dengan kesiapan sistem digital Taspen, kemungkinan pencairan awal semakin besar. Bagi banyak pensiunan, rapel bukan hanya uang tambahan. Ini adalah pengakuan atas masa pengabdian, bentuk penghargaan atas jerih payah bertahun-tahun bekerja untuk negara, dan harapan bagi kehidupan yang lebih stabil di masa tua. Karena itu pemerintah ingin memastikan bahwa pencairan rapel berjalan tanpa hambatan. Dengan melihat komitmen Presiden dalam pidatonya dan pembahasan lintas kementerian yang berjalan intensif, tanda-tanda positif mengenai pencairan rapel 2026 semakin terlihat. Masyarakat kini memiliki gambaran yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Tinggal menunggu dokumen resmi dirilis sebelum Taspen akhirnya mengumumkan jadwal pencairan rapel. Dan ketika saat itu tiba, Bapak Ibu akan menerima hak Anda tanpa perlu mengurus dokumen tambahan atau datang ke kantor Taspen. Sistem sudah disiapkan agar hak Anda masuk otomatis sesuai data yang ada. Pemerintah ingin memastikan bahwa masa tua para pensiunan tidak lagi diselimuti kebingungan, tetapi penuh dengan rasa tenang dan kepastian.